Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa semuanya. Kali ini kita berjumpa lagi di acara live kali ini. Nah, sekarang ini bulan Agustus teman-teman semuanya, di mana hari ini di bulan ini merupakan Hari Kebangsaan Indonesia Raya kita yang ke-77. Nah, untuk memperingati hari tersebut kita telah hadir di sini live dengan tema Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat Pemuda Indonesia. Untuk itu telah hadir hari ini bersama saya Pak Soehartono. Selamat datang. Gimana Bapak kabarnya? Datang. Alhamdulillah baik Bu. Pak Hartono berikut ini adalah seorang dosen dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan yang telah hadir hari ini yang akan kita mengupas tentang Hari Kebangsaan kita. Gimana Pak kabarnya hari ini? Kemarin malam gimana? Ada Alhamdulillah acara apa? baik, dan kemarin malam di tempat saya tinggal juga memeriahkan, atau istilah Surabayanya itu malam tirakatan. Oke, ini kebetulan saya meskipun bukan orang Surabaya, ya saya sekarang domisili di Menganti, juga ada acara yang sama Pak. Tapi kalau saya dulu nih waktu kuliah nih, kalau ya kelihatan tua banget ya. Waktu kuliah dulu saya tuh sulit kalau ke Surabaya kadang jalannya ditutup-tutup Pak. Ini gimana pendapatnya? Gang-gang ditutup, susah lewatnya. Iya, itu apalagi saat ini kita berada dalam masa endemi, ya, di mana 2 tahun kita sudah tidak dibolehkan untuk melakukan kegiatan itu. Saat ini kita ada kelonggaran. Kemarin malam juga seperti itu. Namun banyak masyarakat yang tidak berdomisili di Surabaya menyadari dan tahu akan hal itu, karena RT RW setempat di wilayah saya tempat tinggal, kebetulan di Tandes, itu memberikan edaran bahwa 16 Agustus mulai pukul 19.00 jalannya semua ditutup begitu. Jadi ada antisipasi dini sebelumnya. Oke, sepertinya di daerah Bapak ini meriah sekali gitu. Sedangkan lomba-lombanya ada apa saja Pak di sana? Kebetulan Karang Taruna di tempat saya juga masih aktif ya. Jadi lombanya untuk anak-anak, untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu itu sangat bervariasi ya. Namun kebetulan karena memang bersamaan dengan ngajar di Adibuana Surabaya, maka saya tidak bisa berpartisipasi. Hanya saja kemarin ikut lomba tenis meja di kampus, alhamdulillah juara 1. Ya, jadi nggak usah khawatir bagi mungkin bapak ibu karyawan yang berada di Adibuana. Kita juga punya lomba-lomba sendiri seperti yang disampaikan oleh Pak Hartono, menang lomba tenis meja pakai sarung itu Pak. Iya, tenis meja bersarung, dan alhamdulillah menang juara 1. Oke, selamat. Nah, kebetulan saya juga kemarin ikut beberapa lomba juga, memeriahkan seperti halnya di daerah mana-mana juga banyak keseruan saya pikir untuk memeriahkan kemerdekaan Indonesia kita. Nah, ini kita mulai pada topik kita tentang peran pemuda Pak. Ini sesuai dengan tema kita hari ini. Bagaimana sekarang peran pemuda untuk mengisi kemerdekaan? Kalau mungkin dulu para pejuang bisa berjuang seperti itu, perang untuk kemerdekaan kita. Nah, kita ini yang sekarang tinggal untuk mengisinya ini harus gimana peran kita? Oke, jadi sebelum saya memulai apa yang menjadi topik pertanyaan Bu Ana, mungkin saya mengingatkan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Karno. Pak Karno menyampaikan bahwa perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Namun perjuangan kalian ya termasuk kita, generasi muda, kaum milenial ya, ini lebih sulit karena akan melawan bangsanya sendiri. Nah, oleh karena itu mengisi kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan ini jauh lebih sulit dibandingkan para pendiri bangsa kita dalam merebut kemerdekaan. Karena yang dihadapi adalah bangsa itu sendiri, keegoisan, ketamakan, dan hal-hal yang mengenai dengan perbedaan kultur, agama, ras yang mewarnai bangsa kita ini harus bisa kita redam untuk satu cita, satu asa yang sama untuk meraih cita-cita Indonesia gitu. Iya, ini seperti kalau kita bertengkar dengan orang asing sepertinya lebih tidak masalah daripada bertengkar dengan saudara sendiri. Benar. Ya, Pak, ya? Dan sejarah bangsa kita juga pernah terjadi runtuhnya Majapahit, runtuhnya Sriwijaya itu bukan karena invasi dari kerajaan lain, melainkan karena pergolakan di dalam kerajaan itu sendiri. Sepeninggal Raja Hayam Wuruk, kemudian Majapahit
pecah perang saudara ya antara dua putra mahkota. Ini jangan sampai terjadi di Indonesia. Marilah kita jadikan pelajaran yang buruk itu untuk bisa kita antisipasi bagaimana jalan tengahnya, gitu Bu. Ya, menginspirasi sekali ya. Jadi ini historinya teman-teman, sejarahnya. Nah, kita ini sekarang harus gimana? Mungkin itu pertanyaannya, Pak. Kebetulan kan Bapak dan juga saya kebetulan dosen gitu ya di Buana Surabaya, yang kita ketemu dengan pemuda-pemuda zaman sekarang yang tentu mungkin karakteristiknya agak berbeda ya. Ketika kita dulu jadi mahasiswa nih, kita sebagai dosen gimana ini untuk mengingatkan atau mungkin memberikan contoh kepada teman-teman mahasiswa agar mengisi kemerdekaan ini dengan hal yang positif. Oke. Jadi perbedaan kita waktu menjadi mahasiswa dengan teman-teman sekarang itu ada pada teknologi. Kalau kita dulu minim teknologi, namun sekarang mahasiswa sekarang itu hampir semuanya sudah melek teknologi, bahkan media sosial. Oleh karena itu harapan saya, mari kita jadikan teknologi ini sebagai sarana yang mudah, sarana yang bijaksana dalam mengisi kemerdekaan. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan memaksimalkan teknologi untuk dapat mempertahankan jati diri bangsa, untuk mengajarkan kebaikan, untuk mengajarkan tata nilai. Karena teknologi itu ibarat pisau, ya. Pisau itu kalau dipegang oleh seorang chef bisa dijadikan sarana untuk membuat makanan yang enak ya. Bu Ana kan sering makan makanan yang enak ya. Tapi kalau pisau itu dipegang oleh orang yang tidak memiliki nilai atau karakter yang baik, bisa dijadikan sebagai sarana untuk berbuat kejahatan, menodong dan sebagainya. Oleh karena itu, pemuda saat ini harus selain memiliki wawasan yang luas, wawasan global, paling tidak mereka harus punya jati diri atau karakter lokal, memahami karakter lokal. Nah, itu terimplementasi ya, minimal pemuda saat ini jangan sampai luntur, hilang ya tentang pemahaman ideologi atau wawasan tentang Pancasila itu sendiri. Karena Pancasila itu merupakan dasar yang ini harus diajarkan supaya kepribadian bangsa kita tidak hilang. Begitu Bu Ana. Ya, jadi itu ya kurang lebih perbedaan kita gitu. Zamannya saya itu kuliahnya tahun berapa ya? Kelihatan tuanya. Saya 2007 ya. Sama berarti. 2007. Kayaknya kita seumuran ya. Nah, di 2007 saat itu seperti yang disampaikan Pak Hartono, beda sekali. Kalau sekarang cari info sekali klik gitu udah ketemu ya Pak ya. Dulu buffering gitu, loading. Nah, sehingga kecepatan informasi ini bisa berarti positif dan juga negatif. Kalau positif berarti kita dapat informasi yang cepat. Nah, cuman informasi ini kadang sifatnya agak negatif Pak ini. Oke, oleh karena itu begini Bu Ana. Kebetulan saya kan menjadi dosen di program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ketika saya mengajar selalu menekankan begini. Kalau untuk jadi pintar, saudara bisa belajar melalui internet. Google itu lebih pintar dari saya, saudara bisa mengetahui apa saja dari Google. Namun masalah karakter itu harus diajarkan. Maka saya sering tanamkan, saat ini pemuda itu harus bisa menjadi good and smart citizen, ya, menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Namun itu ternyata tidak cukup di era saat ini, terutama dengan berkembangnya teknologi. Good and smart citizen itu harus diimbangi juga dengan good and smart digital citizen. Karena dunia kita, dunia para generasi muda saat ini tuh ada dua Bu Ana, dunia nyata dan dunia maya. Kadang-kadang ada mahasiswa yang mengatakan begini, kalau di dunia nyata kayak Roh Kudus, tapi kalau di dunia maya kayak roh halus gitu. Ya, ini harus seimbang antara dunia nyata dan dunia maya. Oleh karena itu karakter itu harus juga dipegang teguh dalam pemanfaatan teknologi untuk mendapatkan informasi atau berbagai keuntungan yang baik dari teknologi itu sendiri. Oke, jadi teknologi sangat bermanfaat bagi kita semua. Kita nggak bisa dihindarkan dari kemajuan teknologi. Kita gunakan sehari-hari, tapi bagaimana sikap ini ya yang tidak bisa instan kita dapatkan, harus bagaimana kita wise ya, bijaksana. Ini bagaimana Pak ini? Kita beberapa kasus ini terjadi ya gitu, bagaimana seseorang gitu ya kurang smart dalam menggunakan akun sosial medianya, misalnya menggunakan kata-kata kotor atau mengancam dan lain-lain. Ini gimana?
cara kita memberikan pembelajaran pada pemuda-pemuda sekarang untuk smart tadi dalam menggunakan sosial media. Oke, jadi memang ya para generasi muda ini memang masih banyak yang masih menggunakan media sosial namun tidak bijak. Oleh karena itu penanaman karakter tadi ya harus ditanamkan sebuah karakter mendasar untuk dapat menjadi seorang warga negara yang tidak hanya bijak di dunia nyata namun bijak dalam berdunia maya. Sehingga mereka mendapat keuntungan tadi yang saya sebutkan, keuntungan yang bisa memberikan manfaat bagi diri mereka atau bagi lingkungan. Oleh karena itu, dalam bermedia sosial itu juga harus disikapi, diimbangi dengan karakter-karakter yang bijak. Karena di media sosial kan semua bisa kita dapatkan. Bahkan ini kalau kita berbicara tentang ancaman, media sosial itu juga termasuk sarana ancaman bagi ideologi-ideologi asing untuk masuk ke negara kita. Ya, kalau saya menyebutkan ada istilah, kalau saya ngajar di pendidikan Pancasila kewarganegaraan itu hati-hati, ideologi luar itu bisa masuk dalam 4 kategori atau 4 sarana. Bu Ana ini kan sukanya apa namanya? K-pop. K-pop, nah, pasti kenal FC, ya kan? Oh, Saya menyebutkan FC, F4, ya. F4 ini salah satu sarana yang mudah dengan menggunakan teknologi digital untuk mendoktrin para generasi muda terhadap ideologi-ideologi luar yang mungkin tidak bersesuaian dengan karakteristik bangsa kita. Apa itu? Yang satu mungkin fashion, ya. Fashion kadang-kadang kita lebih suka cenderung meniru fashion-fashion dari artis-artis luar yang mungkin tidak sesuai dengan karakter nilai yang ada di lingkungan kita. Yang kedua food, makanan. Nah, makanan ini mohon maaf ya, ada brand-brand makanan yang banyak sekarang buka di Surabaya ini kan menunjukkan bahwa mana jati diri bangsa makanan yang sifatnya tradisional tidak terlalu digemari dibandingkan makanan-makanan yang ala-ala Eropa, ala-ala Korea, ala-ala Jepang gitu. Yang ketiga, film. Nah, ini bukan berarti saya tidak membolehkan mahasiswa melihat film Korea atau film Eropa ya, namun kita harus bisa memilah dan memilih ya, karena melalui sarana film ini juga bangsa lain bisa menanamkan doktrinisasi ideologi mereka. Yang ketiga, yang keempat, fun, kesenangan ya, termasuk lifestyle dan sebagainya, itu juga termasuk salah satu bentuk asing dalam menanamkan karakter mereka ya. Seperti halnya K-pop, mohon maaf, saya mengamati K-pop itu selain hiburan mereka juga di situ ada sisi ekonominya. Korea kan sumber daya alamnya tidak terlalu banyak seperti Indonesia, maka menuntut warga Korea untuk survive, untuk mempertahankan hidup mereka, salah satunya menjual itu tadi budaya mereka, K-pop, kemudian drakor dan sebagainya, dan secara tidak sadar kita masuk di situ, dan itu nanti akan menguntungkan mereka. Kita gitu, konsumen betul. Padahal kalau kita pilah dan pilih, budaya kita cukup ya, tidak hanya cukup, luar biasa banyaknya dan hebatnya ya. Kalau dari senjata saja yang saya tahu, dari ujung barat Indonesia itu kecil senjata sampai ujung timur Indonesia itu semakin besar. Bahkan salah satu senjata suku Dayak itu pernah diadopsi oleh Tentara Nasional Indonesia dalam membebaskan Irian Jaya dulu, yaitu berupa sampit tulup gitu. Nah, gimana teman-teman merasa gimana ya? Kita perlu evaluasi lagi ya, apalagi yang terkait effortnya tadi, fashionnya gimana? Apakah kita sudah ke barat-baratan, udah ke Korea-Koreaan? Boleh kalau kita meniru selama itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada di lingkungan kita dan menguntungkan. Tapi kalau tidak menguntungkan ya kita tinggalkan gitu saja. Ya, jadi saya merasa terevaluasi sendiri juga teman-teman. Jadi dari 4 unsur tadi kurang lebih udah mulai ke sana gitu. Nah, kita perlu untuk mengevaluasi lagi kira-kira tidak semuanya perlu kita serap, kita adaptasi, tapi kita perlu untuk bijaksana tadi ya, Pak ya, smart
bijaksana untuk memilih mana yang bisa kita tiru, mana yang tidak, mungkin itu. Iya, betul. Oke, nah tadi kalau yang F pertama tadi tentang fashion ya Pak. Ini saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu sempat viral terkait dengan Citayam Fashion Week. Nih, tentang beberapa anak-anak yang kurang lebih ada yang putus sekolah, kemudian beraktivitas di Sudirman seperti itu. Nah, ini bagaimana pendapat Bapak gitu ya terkait dengan fenomena yang terjadi? Saya melihat dari dua sisi. Yang pertama, dari unsur kegiatan mereka itu positif, karena tidak melanggar hukum dan menghindarkan mereka dari kegiatan-kegiatan negatif lainnya, pergaulan bebas, narkoba, tindak pidana kejahatan dan sebagainya. Hanya saja mungkin mereka kurang terfasilitasi ya berkaitan dengan tempat, sehingga memilih tempat-tempat yang tidak selazimnya dan mengganggu fasilitas umum. Zebra cross yang sejatinya digunakan untuk penyeberangan dan lalu lintas, tapi karena macet ya, karena ada tadi pertunjukan fashion catwalk. Ya, jadi catwalk dadakan, akhirnya terjadi kemacetan dan ini mengganggu hak dan kewajiban orang lain juga gitu. Di sisi lain mereka juga mungkin ya perlu ada pengambil kebijakan. Di situ harus ada pengambil kebijakan yang masuk di situ untuk memfasilitasi mereka supaya mereka mendapatkan tempat ruang di mana mereka bisa mengeksplorasikan diri mereka. Jadi kurang lebih sebenarnya kalau Citayam Fashion Week ini kan meniru di beberapa daerah ya, terutama kalau yang paling terkenal itu kan di Jepang. Di Jepang itu memang fashionnya seperti itu, fashionista gitu loh. Jalan itu memang pakai baju-baju yang demikian. Nah, cuman kalau kita lihat lebih ini sih Pak, kesadaran pendidikannya mungkin yang kurang dari para artis-artis gitu ya, artis-artis yang ada di sana. Contohnya kalau nggak salah satu artisnya tuh namanya Roy kalau nggak salah, yang terkenal itu kan, waduh saya kelihatan sekali kayak TikTok sih ya. Jadi ada si selebeo itu siapa namanya, kemudian nah pacarnya ini si Roy itu pernah ditawari untuk beasiswa gitu, tapi menolak. Ini gimana? Kalau menurut saya itu hak prerogatif si yang bersangkutan, karena selama saya memandang apa yang dilakukan si yang bersangkutan tadi positif, meskipun tidak dalam tanda kutip melalui pendidikan, itu termasuk dalam kategori ikut mengisi kemerdekaan. Dan itu kalau di mata kuliah saya itu masuk kategori bela negara sesuai dengan profesi atau sesuai dengan bakat mereka, selama tadi tidak mengganggu fasilitas umum, tidak mengganggu hak dan kewajiban orang lain gitu. Jadi tidak harus melalui bidang pendidikan ya, mereka bisa berkarya, bisa mengharumkan nama bangsa melalui bidang-bidang yang lainnya. Oke, jadi teman-teman kalau kita bicara tentang bela negara berarti sesuai dengan profesi dan passion kita masing-masing ya. Kalau memang kita profesinya sebagai dosen berarti harus fokus di pendidikan. Untuk kemajuan Indonesia. Begitu juga dengan profesi yang lainnya juga. Bahkan mahasiswa pun termasuk bela negara loh Bu. Kalau tidak menjadi mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang atau kunang-kunang. Kuliah nangkring. Tapi benar-benar fokus melaksanakan sebuah kegiatan dalam mencari ilmu untuk mengembangkan diri, sebagaimana nanti bekal ilmu atau pengembangan diri yang didapat dari kampus ini nanti dijadikan sarana untuk membela negara menurut sesuai dengan profesi dan bidang masing-masing dan keahlian masing-masing gitu. Oke, nah terkait bela negara teman-teman ini juga tadi hampir bersinggungan dengan yang effort ya, tentang bagaimana fashion, kemudian food dan lain-lain, terutama untuk Korea ya, karena saat ini memang demam Koreanya sungguh terlalu ya Pak ya. Kalau saya lihat tuh ARMY misalnya, penggemar BTS, penggemar Blackpink sampai sampai bertengkar dan lain-lain gitu, saking banyaknya fandomnya. Nah kemudian juga jadinya banyak anak muda sekarang yang ingin kuliah ke luar negeri Pak, misalnya mau ke Korea, misalnya mau ke Australia. Nah ini kurang lebih bagaimana cara menyikapi teman-teman yang ingin telesir ke luar negeri ketemu sama idolanya? Ya, kalau dalam rangka mengembangkan pendidikan seperti yang saya sampaikan tadi,
generasi muda ini harus memiliki wawasan global, tapi tetap berkarakter lokal. Kalau itu berkaitan dengan masalah pendidikan, silahkan untuk pergi kemanapun, ya kan. Bahkan Nabi pun pernah mengatakan, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Ya, artinya apa di sini? Di sini kita dibolehkan, diharuskan mencari ilmu sampai kemanapun, selama itu dapat memberikan nilai-nilai positif pada diri kita. Namun tetap kita tidak meninggalkan karakter-karakter luhur budaya kita, karakter-karakter kepribadian bangsa kita, yang itu kemudian tercermin dalam nilai atau sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Ya. Tetap menjadi, nanti kalau pulang lagi tetap menjadi warga negara Indonesia yang berketuhanan, kemanusiaan, menjunjung tinggi persatuan, mendepankan musyawarah, sampai dengan merealisasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini bukan tidak mungkin, karena ada salah satu pemuda Indonesia, ya, almarhum Pak B.J. Habibie, itu kan merupakan contoh real, ya, pemuda Indonesia yang sudah diakui dunia kehebatannya, ya. Namun tetap berkarakter lokal. Bahkan mohon maaf sampai urusan cinta pun Pak Habibie hanya satu cinta, ya, sama Bu Ainun, ya kan, setia satu cinta. Demikian Bu Ana. Nah ini kalau permasalahannya Pak, memang kalau kita mencari ilmu gitu ya, pendidikan bisa sampai ke negeri Cina gitu. Yeah. Problemnya itu kalau nggak, ya kalau pulang gitu. Problemnya sekarang banyak yang nggak pulang Pak. Lah itu tadi, maka karakternya ini harus benar-benar ditanamkan. Ya. Ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dunia pendidikan, namun sebenarnya karakter anak itu lebih dominan dan lebih utama bila disokong atau dibantu, dikuati dalam lingkungan keluarga, terutama ibu-ibu. Ini jadi saya teringat penelitian yang pernah dilakukan oleh Gerard Mason Diamond, bahwa hilangnya kepribadian sebuah bangsa itu karena 3 faktor. Hilangnya peran wanita, rusaknya pendidikan, hilangnya teladan para tokoh. Nah, ini sebenarnya menjadi tonggak karakter sebuah bangsa tetap eksis. Tapi kalau salah satu di antara 3 hal ini hilang, maka bisa dikatakan kita memiliki ancaman, yaitu hilangnya karakter yang nanti bisa dibawa oleh generasi penerus kita, yang tidak lain tidak bukan mereka adalah estafet, yang memiliki estafet kepemimpinan untuk melanjutkan eksistensi bangsa ini. Kalau para wanita semua itu sibuk bekerja penuh, ya, seharian di luar, kemudian pengasuhan anak diberikan pada babysitter atau orang lain, bukan tidak mungkin secara fisik anak akan tumbuh secara dewasa, namun secara psikis atau secara sikap anak tidak memiliki karakter-karakter yang diinginkan oleh orang tua. Maka tidak jarang kita lihat banyak sekali orang Indonesia ini yang dewasa secara fisik, namun kelakuannya, kepribadiannya masih kekanak-kanakan. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus memiliki kebijaksanaan, sikap-sikap yang nilai-nilai yang perlu selalu kita kembangkan. Nah kemudian terkait dengan ini sikap juga sih Pak, ini masih tentang sikap. Yeah. Sekarang ini kan yang kalau kita bilang tentang sosmed, ya, media sosial yang paling viral itu ya sekarang TikTok Pak, nomor 1 gitu. Kemudian banyak kita jumpai di TikTok itu nggak semuanya buruk kok teman-teman, nggak semuanya, tapi memang ada beberapa part yang sifatnya itu lebih ke arah joget-joget dengan pakaian baju yang mungkin kurang sesuai dengan kultur Indonesia. Ini bagaimana kita memberikan nasihat gitu ya, atau contoh bagi teman-teman ya, biasanya yang muda Pak, soalnya masih belum stabil gitu. Iya. Ya, para generasi muda kan ingin mengeksplorasi dirinya, namun tadi tidak punya ruang. Sebenarnya semua perkembangan teknologi, begitu juga dengan aplikasi-aplikasi itu membawa banyak manfaat bagi kita. Hanya saja pertanyaannya, bagaimana cara kita memanfaatkannya. TikTok itu merupakan media sosial yang
menarik, akan semakin menarik dan memiliki manfaat yang baik jika kita bijak dalam pemanfaatannya, pengelolaannya. Misalnya seperti halnya di mata kuliah saya pendidikan Pancasila itu, kemarin saya meminta mahasiswa untuk menyampaikan nilai-nilai khas karakteristik Pancasila melalui video TikTok, dan itu hasilnya juga lumayan ya. Dan itu sarana mudah untuk mengajarkan pada orang lain bagaimana pentingnya nilai-nilai Pancasila terhadap generasi muda. Oleh karena itu, arahan bimbingan kita sebagai pendidik ini memiliki peranan yang cukup besar. Selain itu, keluarga juga, komunikasi keluarga, lingkungan ini memberikan support untuk bagaimana para pemuda ini supaya bijak dalam bermedia sosial. Jangan sampai bermedia sosial tanpa pribadian yang bagus. Justru media sosial ini menjadi sarana media asosial ya, yang awalnya merekatkan justru memecah belah ya kan. Media sosial digunakan untuk janjian tawuran ya kan, media sosial digunakan untuk menipu dan lain sebagainya. Ini yang harus kita hindarkan, dan mereka para generasi muda butuh kita untuk kita ajak, kita beri pemahaman bagaimana cara bermedia sosial yang baik. Oke, kurang lebih kalau seperti itu. Untuk TikTok tuh yang salah bukan TikToknya atau platform ya. Kalau TikTok tuh hanya platform saja, tapi Betul. gimana kita ngisi kontennya ya Pak? Ngisi konten. Bagaimana kita bisa ngisi kontennya sesuai dengan yang memang kita inginkan gitu. Jadi bisa dimanfaatkan untuk hal yang positif juga. Biasanya di prodi saya di Unipa kan juga sering konten TikTok challenge misalnya. Terus para peserta bingung, Pak, wah ini apa disuruh joget? Enggak, TikTok enggak selamanya tentang joget ya. Banyak hal yang bisa kita masukkan, informasi-informasi misalnya tentang bela negara bisa dibuat tentang shoot lokasi dan lain-lain. Jadi bagaimana cara kita memanfaatkan platform itu ya. Jadi yang salah nggak platformnya, tapi penggunanya mungkin ya, sehingga ada beberapa part yang kurang sesuai. Tapi mari kita bersama-sama untuk bisa menyumbangkan konten-konten yang bermanfaat untuk umum seperti itu. Kata kuncinya tadi Bu Ana, harus bijaksana dalam menggunakan teknologi ya. Oke. Kita tahu batasan mana yang layak untuk dimasukkan ke media sosial, mana yang tidak layak untuk tidak dimasukkan ke media sosial gitu. Sehingga kita nanti akan mendapatkan madu dari media sosial itu sendiri. Racun-racun yang tidak kita ingin bisa kita tinggalkan. Nah, ini mungkin yang terakhir Pak, terkait dengan kalau kita ngomongin sosmed ya, ngomongin TikTok dan lain-lain tentang dunia maya yang disampaikan oleh Pak Hartono tadi. Sekarang ini kan juga sudah mulai diimplementasikan Undang-Undang ITE nih. Bagaimana kita bisa bijak gitu dalam menggunakan sosial media, karena sekarang ini dampaknya atau sanksinya tuh nggak hanya sanksi sosial gitu, bisa ke arah sanksi hukum, sehingga mungkin ini perlu kita lebih berhati-hati. Ya, bagi saya perkembangan media sosial ini sebuah keniscayaan ya. Namun memang perlu ada aturan main dalam skup kehidupan bernegara supaya tidak ada perampasan hak dan kewajiban warga negara dalam bermedia sosial. Kita ketahui banyak kasus-kasus besar yang mencuat di negara kita itu karena peranan media sosial. Namun ada juga hal-hal yang semestinya tidak dilakukan justru berujung pada tindakan pidana. Maka pengaturan tentang Undang-Undang ITE ini menjadi sebuah keharusan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Dalam hal ini, upaya negara untuk melindungi hak dan kewajiban warga negaranya pada platform media sosial. Namun, undang-undang ini akan semacam macan ompong apabila undang-undang ini hanya diberlakukan namun minim sosialisasi, sehingga masyarakat khususnya yang menjadi objek dari undang-undang ini tidak mengetahui apa isi dari undang-undang ini. Maka oleh karena itu, undang-undang ini selain disahkan, maka perlu disosialisasikan supaya ada feedback, umpan balik adanya undang-undang tersebut, kemudian pemahaman masyarakat tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam bermedia sosial begitu. Oke, nah ini kasus
baru ini Pak, terkait dengan ada sebuah video viral tentang seorang ibu yang mencuri gitu ya di Alfamart, coklat kalau nggak salah. Nah kemudian diviralkan sama penjaga tokonya, gitu, sama penjaga kasirnya diviralkan. Nah kemudian ternyata si mbaknya ini, si karyawati ini terciduk gitu, terciduk maksudnya kena UU Undang-undang ITE. karena apa ya, perbuatan tidak menyenangkan atau mungkin pencemaran melalui viral seperti itu. Sehingga nah ini jadinya sampai mana sih sebenarnya batasan kita diperbolehkan untuk apa ya, bersosial media, kebebasannya sampai mana, kok sampai kita kan kurang tahu Pak tentang UU ITE ini, sehingga jadi tragedi seperti itu. Gimana? Iya. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar di media sosial itu kan potongan, tidak penuh. Maka mungkin saja saya tidak menilai mana yang benar atau mana yang salah. Dari kejadian tersebut kita bisa belajar, kita boleh mendokumentasikan tentang suatu hal, apalagi berkaitan dengan tindakan pidana. Namun sebelum ada bukti otentik orang tersebut melakukan tindakan pidana yang kita tuduhkan, maka kita jangan mengunggahnya, memviralkannya di media sosial. Ya, kalau itu memang terbukti secara pidana, tindakan si ibu-ibu tadi memang mencuri, maka itu menjadi salah satu bukti nanti ketika kita melakukan laporan ke kepolisian. Dan ibu tadi juga tidak salah kalau menuntut atau menjerat si mbak yang penjaga Alfamart, karena tanpa seizin si ibu, wajah dan video itu terpublikasi, tersebar di media sosial. Nah, di Undang-Undang ITE juga sudah jelas mempublikasikan segala aktivitas ya berkaitan dengan seseorang itu harus atas seizin orang tersebut. Oke, jadi seperti itu teman-teman, meskipun ibu yang bersangkutan tadi di berita sudah mengungkapkan permintaan maafnya, tapi kita pun nggak boleh lengah, dalam artian kita harus berbijaksana seperti yang disampaikan Pak Hartono. Kita harus bijaksana. Jadi kalau misalnya mau mempublikasikan video gitu, kalau bisa, kalau ada wajah tertentu bisa kita blur mungkin ya. Kemudian kalau ada nama ya jangan nama aslinya atau nama lengkapnya, kecuali kalau sudah dapat izin, boleh tidak kita blur dan sebagainya. Tapi kalau belum dapat izin ya kita blur atau kita samarkan situ. Itu yang sering terjadi di acara televisi yang kita tonton. Mungkin acara televisinya berkaitan kriminal atau berkaitan dengan hal-hal yang tabu, itu kan namanya disamarkan, wajahnya dihitamkan atau diblur gitu. Atau konten-konten yang sifatnya sensitif ya, kekerasan dan sebagainya, itu kan diburamkan. Itu termasuk bagian daripada negara kita ini melindungi kebebasan bermedia sosial masyarakatnya. Jadi kebebasan bersosial media, tapi yang nggak bebas-bebas, banget, bablas gitu ya teman-teman. Jadi tetap harus ada batasan-batasannya seperti itu. Kalau jadi, kata Bang Haji Roma Irama begini Bu Ana, kita boleh bebas sebebas-bebasnya, tapi harus berlandaskan pada Pancasila gitu. Kayaknya itu bagus deh Pak, buat closing kali ini ya. Kalau nggak salah, kita boleh bersosial media sebebas-bebasnya, tetapi harus berdasarkan Pancasila. Menarik sekali perbincangan kita siang ini ya, mulai terik ini di belakang kita ya teman-teman semuanya, tapi tidak mengurangi antusiasme kita dalam mencoba mendiskusikan terkait bagaimana tentang mengisi kemerdekaan kita. Jadi kurang lebih kita telah belajar tentang bagaimana berbijaksana dalam bersosial media dan tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam mengisi kemerdekaan kita gitu. Oke, terima kasih Pak Hartono telah hadir pada hari ini. Kemudian dan juga teman-teman semuanya, selamat ulang tahun Dirgahayu Indonesia. Merdeka. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya, di live selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.